kita memilih untuk mendahulukan ibadah dulu, apalagi mendahulukan sholat tepat waktu dulu, maka akan cukup waktu kita dalam seharian itu mengerjakan segala sesuatu. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Di video kali ini teman-teman aku mau melanjutkan tentang sharing atau ceritaku tentang sholawat apa saja yang aku amalkan setiap harinya. Sholawat yang aku amalkan setiap harinya itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah sholawat nariyah. Kemudian yang kedua, sholawat Jibril setelah asar 4.444 kali. Kemudian yang ketiga adalah sholawat sajaratun nukut atau sholawat pohon uang setelah Isya yang sebanyak 400 kali. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sholawat Jibril yang aku baca setiap saat. Nah, untuk sholawat nariyah aku sudah bahas di satu video yang sudah aku post sekitar 1 bulan yang lalu. Itu lengkap bagaimana cara bacanya, bilangannya, dan waktunya kapan saja. Kemudian di video yang ini khusus aku mau bahas tentang sholawat Jibril yang aku baca setelah sholat asar. Nah, sholawat Jibril ini teman-teman aku amalkan setelah sholat asar, bilangannya 4.444 kali. Jadi teman-teman, perjalananku mengamalkan sholawat itu nggak yang langsung, oh oke, aku mau ngamalin sholawat nariyah aja yang bilangannya 100, misal. Oh iya, aku mau ngamalkan sholawat Jibril yang 4444 setelah sholat asar aja, nggak sesimpel itu ya teman-teman. Jadi ada prosesnya, dimana kayak bisa kita bilang proses uji cobanya, sholawat apa sih yang enak di kita, di aku, yang yang membuat aku nyaman membacanya, kemudian membuat hatiku tenang, dan akhirnya membuahkan keajaiban di dalam hidup aku gitu teman-teman. Jadi itu ada prosesnya, ada proses uji cobanya, ada proses mencari-carinya, karena kan sholawat itu kan macamnya ada banyak sekali. Masuk bilangan bacanya aja pilihannya itu banyak sekali. Kadangkala bagi pemula yang baru memulai mengamalkan sholawat itu membuat bingung. Aku harus pilih yang mana yang enak untukku, yang mana yang ketika aku membacanya tidak menimbulkan unsur keterpaksaan. Nah, dulunya nih, singkat ceritanya, kalau untuk sholawat nariyahnya, dulunya kan aku nggak langsung ngamalinnya yang 100 kali dalam sekali duduk ya. Yang pertama yang aku amalkan adalah yang 41 kali setelah sholat subuh. Kemudian lama-lama aku rasa kok kayak terlalu enteng buat aku yang 41 kali. Mungkin terlalu entengnya ini mungkin karena udah terbiasa setiap hari ya gitu. Jadi lama-lama aku tambah ke yang 100 kali setelah sholat subuh. Nah, untuk nariyah yang aku amalkan yang 100 kali ini sebenarnya nggak harus setelah sholat subuh kan. Itu bisa kapan aja, yang penting dalam sekali duduk atau sekali waktu dihabiskan bilangannya 100. Tapi kenapa pada akhirnya aku memilih setelah sholat subuh? Karena setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu kan waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, di situ pula setelah subuhan, selain ngaji atau bikin scripting dan lain sebagainya kan bingung, di situ ada waktu senggang untuk aku bisa lakukan hal-hal yang positif. Nah, dari situlah aku masukkan sholawat nariyahku di waktu setelah sholat subuh, dan ternyata aku klop dengan itu gitu. Aku menemukan kenyamanan yang membuat aku akhirnya istiqomah dalam melaksanakannya. Itu untuk sholawat nariyah. Kemudian yang untuk sholawat Jibril 4.444 kali yang aku amalkan, ini yang akan aku bahas dalam video ini. Dulunya sebelum aku mengamalkan sholawat Jibril yang 4444 dalam sekali duduk setelah sholat asar ini, aku terlebih dahulu mengamalkan sholawat Jibril yang setiap saat. Nah, ini aku jelaskan di video aku yang di awal-awal ya. Itu aku jelaskan bahwa aku mengamalkan sholawat Jibril setiap saat ini semenjak tahun 2013 ketika aku masih sakit dulu. Jadi sampai hari ini pun aku tetap mengamalkan sholawat Jibril yang aku baca setiap saat. Oke, sholawat Jibril aku sudah mengamalkannya setiap saat. Tapi aku pikir kalau sholawat nariyah aja aku istimewakan waktunya setelah sholat subuh, kenapa sholawat Jibril enggak? Nah, setelah sholat asar itu selain aku senggang, disitu kan waktu setelah sholat asar sampai menjelang maghrib itu juga waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kenapa enggak? Aku menyisipkan, aku mengistimewakan waktuku untuk mengamalkan sholawat Jibril ini. Nah,
Kemudian, nah di postingannya Kak DN Sutari kan beliau memilihnya, mengamalkannya bilangannya 4.444 kali. Walau sebenarnya mengamalkan sholawat Jibril dalam sekali duduk ini tidak harus 4.444 kali bilangannya. Bisa 1.000 kali boleh, 100 kali boleh dalam sekali duduk, bebas teman-teman. Tapi namanya aku mau mengamalkannya dan mengistimewakan waktuku untuk sholawat ini semaksimal mungkin, sebisa aku, semampu aku. Jadi aku harus memaksimalkan kemampuanku seberapa sih dalam mengistimewakan waktuku mengamalkan sholawat Jibril ini. Nah, disitulah aku klopnya dengan bilangan 4.444. Walau sebelumnya aku mengamalkannya coba yang 1.000 kali dulu. Jadi dalam kita mengamalkan sholawat itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita juga. Jangan sampai karena kita ada kesibukan setiap harinya, kemudian lupa nih kita nggak istiqomah. Lebih baik bilangannya sedikit dan istiqomah. Jadi semampu kita dan bisa kita istiqomahkan. Nah kemudian waktunya aku mengamalkannya kan setelah sholat asar. Apabila semisal setelah sholat asar itu aku ada kerjaan di luar, aku pause atau aku skip. Jadi setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, teman-teman. Yang jelas aku mengusahakannya setelah sholat asar. Sebenarnya bebas sih, nggak harus yang kayak, oh sholawat nariannya aku bacanya setelah sholat subuh, harus setelah sholat subuh. Kemudian sholawat Jibrilnya harus setelah sholat asar gitu. Enggak, teman-teman. Itu hanya sebagai cara kita untuk berkomitmen dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah memilih waktu yang tepat, waktu yang nyaman, waktu yang mustajab untuk aku membacanya, maka aku harus berkomitmen mengistiqomahkannya di waktu itu. Selain kita menjaga komitmen kita dalam mengamalkannya, itu secara nggak sadar, secara tidak langsung melatih kita untuk disiplin dengan waktu. Semenjak aku mengamalkan sholawat-sholawat ini di waktu-waktunya sendiri, aku jatah sendiri waktunya, itu membuat aku mau tidak mau harus disiplin dalam mengelola waktuku. Jadi amalan sholawat yang kita amalkan ini jadinya sangat berdampak baik untuk ibadah-ibadah yang lain. Terus misalkan nih, kita sholat asarnya jam 5 misalkan, kan nggak ada waktu tuh, nggak nutut untuk masih mengamalkan sholawat Jibril yang 4.444 kan. Jadi mau nggak mau kan sholat asarnya akhirnya kita tepat waktu, walaupun namanya ibadah di awal masih agak sedikit terpaksa gitu ya, masih males-malesan, aduh sholat asar nanti aja jam 4 atau jam 5, di awal-awal begitu. Tapi lambat laun kita terbiasa untuk tepat waktu. Setiap orang, setiap kita itu punya waktunya sendiri. Jadi pilihlah mana yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Yakin deh, kalau kita sudah mulai bersolawat, pasti nggak ada waktu. Karena teman-teman, kalau yang pertama kita menjaga ibadah kita, misalkan ibadah ngaji kita, ibadah sholat kita secara tepat waktu, kemudian kita punya waktu sendiri, kita mengistimewakan waktu kita untuk bersolawat, maka waktu kita di hari itu menjadi tertata. Waktu sehari itu kalau kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang kurang berfaedah, itu tuh kerasa sempit gitu loh teman-teman. Kerasa loh, udah malam aja nih, loh udah selesai aja hari ini, loh waktu cepet banget. Tapi kalau kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa, kita memilih untuk mendahulukan ibadah dulu, apalagi mendahulukan sholat tepat waktu dulu, maka akan cukup waktu kita dalam seharian itu mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan apa-apa yang menjadi kebutuhan dan kesibukan kita. Baik, di video yang selanjutnya aku akan membahas tentang bagaimana aku mengamalkan sholawat sajarutun nukut dan apa sebabnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.